Semoga KTP ini menjadi upaya kita untuk semakin menghayati iman Kristen secara mendalam dan mengamalkannya dalam pelayanan yang tulus dan demokratis. Mari kita memulai KTP ini dengan menyanyikan lagu ini. Supaya Tuhan ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengan kiranya keluh kesah kami, surilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita Sekarang dan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia yang lemah dan tidak pandang kedaulatan Tuhan, marilah kita mengakui segala salah dan dosa kita secara berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni kita, mengampuni dosa kita, serta memberi kita hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk berkumpul dalam KTP ini. Kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami lebih dalam tentang panggilan kami sebagai umat-Mu untuk melayani sesama. Bimbinglah kami dalam setiap seri KTP ini, agar kami dapat menemukan cara-cara baru untuk menunjukkan iman kami dalam tindakan nyata. Semoga melalui pelayanan yang kami lakukan, nama-Mu semakin dimuliakan dan kerajaan-Mu semakin nyata di dunia. Kami mohon Kristus Tuhan yang memberkati kami. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita pikirkan bersama. Apakah kalian punya pengalaman pelayanan yang paling berkesan dalam diri kalian? Pertanyaan ini perlu kalian renungkan. Setelah direnungkan, apakah ada seseorang yang bersedia menceritakan tentang pengalamannya terkait dengan pelayanan? Terima kasih. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya, itu pelayanan. Pada suatu hari, saya bersama dan pastor paroki di Roma Kosa, Paratia, dan Bapak Ketua Divisi. Pada waktu itu kami hendak pergi melayani umat di satu lingkungan, yaitu lingkungan kami, lingkungan Tugas. Sampai sana kami sudah sementara misa sudah mulai misa, sudah sampai lagu kemuliaan, baru tiba-tiba bacaan pemasmur tidak. Dari Roma langsung tunjuk ambil bacaan sekalian dari Mazmur. Dan saya juga memang itu tidak bisa menolak, karena itu memang mungkin
Karena saya sebagai seorang calon katekis, maka saya harus menjalankan tugas yang diberikan kepada saya. Walaupun tugas itu sebenarnya bukan tugas saya karena saya tidak mempersiapkan diri saya dengan matang. Setelah misa kami bersiap-siap mau pulang. Tiba-tiba hujan deras turun ini. Dan pas waktu itu saya membawa mobil ras, jadi mobil saya pendek rendah banget tidak bisa pulang. Dari kami pastor Profi bilang lebih baik kita jalan kaki. Dari situ kan jalan kaki dari Tudus turun ke Mamakun, keluar di cabang Mamakun. Sampai situ orang jemput kami sampai situ, kami pulang sampai sana kami menceritakan, dan menurut saya itu adalah salah satu pengalaman yang sangat baik, dan itu pengalaman yang sungguh-sungguh terkesan dalam hidup saya, karena memang itu sesuatu hal yang terjadi tidak terduga. Terima kasih. Sekarang setelah kita dengar pengalaman dari Andi, berarti kesimpulannya pelayanan dalam gereja itu butuh pengorbanan. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Kita baca bersama-sama. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia